Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, Rabu 15 Juni tahun 2022, saya mengajak kita bersama mendasarinya dengan firman Tuhan, sesuai dengan almanak yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan perikop di Istana Babel. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami diberi hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Ajaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengurniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar.
Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca kisah tentang Daniel di dalam perenungan kita pada pagi hari ini sungguh menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan orang percaya. Karena apa? Karena meski masih muda, Daniel memiliki semangat untuk mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Dan tidak hanya semangat, tetapi Daniel adalah seorang pemuda pekerja keras, rajin, cerdas, serta taat kepada Tuhannya. Dan ia memiliki prinsip dalam hidupnya untuk mencapai sesuatu sehingga ia berhasil. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-20 bahwa Daniel 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Pada awalnya Daniel hanyalah tawanan yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Namun ia bersama dengan ketiga orang rekannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai umat Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan. Sehingga mereka mengalami promosi dari Tuhan. Mereka menjadi orang yang berhasil karena pertolongan Tuhan. Dari seorang tawanan menjadi orang kepercayaan raja di negeri asing. Mereka diberi jabatan yang tinggi dalam kerajaan itu. Ayat yang ke-20a mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, raja akan bertanya kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, berkat dan promosi akan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup benar. Daniel beroleh berkat jabatan yang tinggi dalam kerajaan Nebukadnezar karena ia memiliki kehidupan yang berkualitas. Meski berada di tengah lingkungan masyarakat yang menyembah berhala, Daniel berani melawan arus dan ia tetap hidup kudus. Menjalani hidup kudus di gereja atau dalam persekutuan dengan orang-orang percaya tentu tidaklah terlalu sulit. Tetapi jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, moralnya rusak, di mana-mana melakukan dosa, bisakah kita mempertahankan kekudusan dan hidup benar? Daniel hidup di lingkungan yang setiap hari syarat dengan pesta pora dan hawa nafsu. Tapi sejak Daniel menginjakkan kakinya di lingkungan istana, Daniel mempunyai ketetapan hati untuk tidak ikut-ikutan dan terpengaruh dalam pola hidup di istana yang tidak baik. Daniel berani menolak dosa. Dia tidak mau menyembah kepada raja, meski nyawanya yang menjadi taruhannya. Bahkan dari hal yang terkecil sekalipun, yaitu soal makanan. Ia tidak mau memberi celah bagi tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir zaman ini jarang ditemukan orang yang seperti Daniel. Karena kebanyakan orang bisa ikut-ikutan dan bisa terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ada ungkapan yang mengatakan, seseorang bisa menjadi baik kalau berada di lingkungan yang baik. Dan sebaliknya, seseorang bisa menjadi jahat kalau berada di lingkungan yang tidak baik. Banyak orang yang terbawa arus dunia ini tidak berani menolak dosa, malah tenggelam di dalamnya. Bapak Ibu, hidup kudus adalah panggilan Tuhan bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Dan Daniel telah memberi teladan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Daniel. Tuhan memberkati kita dengan firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama. Mampukan kami agar dapat memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Bahkan dengan hikmat-Mu kami dapat meneladani iman yang dimiliki oleh Daniel dan rekan-rekannya yang luar biasa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dengan kehidupan yang baru, dan kekuatan kesehatan masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan sepanjang hari yang akan kami jalani hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam Yesus, dalam doa kami pada hari ini, kami ingin menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang terkasih, yaitu jemaat GKE itu Honyi yang ada di Tumbang Bahan, dan jemaat Tuhan yang ada di Muara Laung. Kami serahkan keberadaan jemaat-Mu di sana ke dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bila Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberi mereka kekuatan kesehatan, bahkan Tuhan yang meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Walaupun mungkin banyak tantangan, pergumulan yang mereka alami dan hadapi, tetapi kami percaya Tuhan akan mampukan mereka dalam menghadapi dan melewatinya. Berkati pula usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Berkati pula penata layanan yang ada di sana, baik yang ada di jemaat itu Honyi Tumbang Bahan maupun yang ada di Muara Laung, sehingga boleh berjalan dengan baik dalam setiap program yang telah dibuat dapat dijalankan juga dengan baik. Bapa dalam surga, berkati pula hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani sidang jemaat-Mu, baik pendeta, penatua dan diakon, maupun guru-guru sekolah minggu. Biarlah mereka dapat melayani dengan penuh sukacita karena pertolongan penyertaan Tuhan. Dan sepanjang hari ini, besok, dan seterusnya, kami serahkan sidang jemaat Tuhan dan kami semua dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.